Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Suregat dengan NIM 11S24007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan video praktikum pemrograman berorientasi objek ke-6, di mana di sini perintahnya adalah membuat aplikasi to-do list. Di sini sudah diberikan beberapa shortcut bawaan, yaitu app.java, entity-nya to-do.java, repository itu do repository.java, itu do repository staging.java, kemudian itu do service staging.java, em, ini untuk yang view-nya. Nah, di sini kita lihat di mana command run itu adalah java cp output app dan di sini ada total 20 test case. Nah, kemudian collection-nya itu ada repository, to do repository staging.java, service, to do service staging.java, dan view, to do view staging.java. Baik, kita akan langsung masuk ke kode pemrogramannya. Sini kita lihat yang pertama itu ada entity, kemudian repository, service, util, dan view. Sini kita langsung masuk ke entity-nya. Nah, sini kita jadi pada kode ini sebenarnya kodenya to-do.java. Ya, sebenarnya kode ini tuh untuk membuat kerangka tugas atau kegiatan yang mau kita catat, yaitu to-do list. Nah, jadi logikanya di sini setiap kali kita membuat objek to-do, nah, dia otomatis punya ID unik yang nambah sendiri. Kemudian kita bisa simpan judul tugas dan statusnya. Em, ini kita bisa simpan judul tugas dan statusnya ini dia udah selesai atau belum. Nah, yang unik dari kode ini itu adalah ID nggak di-set langsung dari luar, tapi dia dihitung otomatis lewat total. Jadi kita nggak perlu ribet mikirin ID sama. Hmm. Konstruktor juga fleksibel, bisa bikin to-do kosong, kemudian cuma dengan judul atau lengkap sama status selesai. Ada juga dia metode buat ganti judul dan status. Nah, sama metode toString biar gampang nampilin data tugas dalam format rapi kayak satu. Kemudian, jadi dia ada diberikan pipeline di sini dia biar rapi gitu. Misalnya nanti di sini satu, kemudian belajar Java. Nah, terus dia nanti di sini selesai atau belum selesai gitu. Nah, jadi kita menggunakan kode ini agar tiap tugas itu mempunyai identitas sendiri dan gampang diatur tanpa ribet. Plus di sini logikanya itu simple, yaitu ID auto, datanya itu bisa diubah dan gampang untuk ditampilkan. Kemudian kita masuk ke repository. Pertama kita masuk ke itu do repository.java. Nah, di sini kita lihat beberapa line di sini. Nah, jadi kode ini tuh sebenarnya untuk membuat aturan main buat menyimpan data tugas. Nah, logikanya ini interface ini nggak nyimpan data sendiri, tapi bilang ke kelas lain. Misalnya, hey, kamu kalau mau nyimpan, ambil atau hapus tugas. Kalian harus punya cara buat itu. Nah, yang unik dari kode ini, dia itu bikin standar yang konsisten. Kita bisa ambil semua tugas,
eh, kemudian kita bisa nambah tugas baru atau hapus tugas berdasarkan ID. Nah, jadi kita em, kita pakai di sini kita pakai interface supaya implementasi penyimpanan bisa fleksibel. Misal nanti mau pakai array list, em, database atau file tapi cara panggilnya itu dia tetap sama. Jadi intinya interface ini membuat kode lebih rapi, gampang diubah-ubah dan jelas logikanya. Semua operasi dasar terhadap daftar tugas harus tersedia tanpa memikirkan detail penyimpanannya. Nah, jadi itulah inti dari program ini yang itu do repository-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke itu the repository staging.java. Nah, jadi di sini maksudnya ini untuk membuat aturan main, nah atau tambahan buat daftar tugas. Tapi fokusnya nggak cuma simpen atau hapus, tapi dia lebih ke mengatur dan nyari data. Logikanya, interface ini bilang kalau mau update tugas, ya kita harus urutkan daftar. Atau kita cari tugas berdasarkan keyword atau kata kuncinya di sini. Nah, harus di sini tuh harus ada metodenya. Yang unik, interface ini fleksibel banget, yaitu implementasinya itu bisa macam-macam, tapi cara pakainya tetap sama. Jadi gampang. Nah, kalau nanti mau ganti cara nyimpen atau urutinnya, kita pakai kode ini supaya operasi yang lebih kompleks kayak update, sorting, searching, jadi terstruktur dan rapi. Tapi tetap gampang dipakai. Intinya, bikin logika program ini lebih bersih dan gampang dikembangin tanpa harus merusak bagian yang lain. Kemudian masuk ke to-do repository.java. Sini kodenya lumayan cukup panjang. Aku saya akan menjelaskannya dengan singkat. Nah, to-do repository.java. Nah, ini sebenarnya tempat nyimpen data atau data tugas atau to-do pakai array tetap ukuran 100. Jadi kita bisa kontrol jumlah data. Logikanya, kelas ini tuh bikin semua operasi dasar daftar tugas, nambah tugas baru, hapus tugas berdasarkan ID, dan ambil semua tugas buat ditampilkan. Yang unik, walaupun datanya disimpan di array statis, dia tetap fleksibel lewat metode-metode kayak report get all to dos yang balikin array list. Nah, biar gampang dipakai di bagian lain. Ada juga dia metode bantu kayak get size buat tahu jumlah tugas sekarang, sama found finished buat ngecek ada tugas yang udah selesai atau belum. Nah, kita pakai kode ini supaya semua manipulasi data terpusat, rapi, dan gampang dikontrol. Logikanya ini simpel, data disimpan rapi, kemudian bisa ditambah, dihapus, dicek, tapi tetap aman karena array nggak kebobolan data lebih dari kapasitasnya. Kemudian kita masuk ke to-do repository staging.java. Ya, .java. Oke, maksud dari kode ini kita lihat. Ini versi upgrade dari repository dasar. Logikanya dia nambahin kemampuan buat update tugas, sort, dan search tanpa ngerusak cara kerja repository utama. Misalnya kita bisa ubah judul atau status tugas berdasarkan ID. Nah, urutin daftar tugas berdasarkan ID, judul, atau status selesai. Dan juga cari tugas pakai keyword. Yang unik dari kode ini, dia tetap pakai data dari to-do repository, tapi bikin operasi lebih canggih dan fleksibel. Kita pakai kelas ini supaya manipulasi data lebih lengkap. Jadi semua hal penting kayak update, sorting, dan pencarian bisa dilakukan rapi dan terpusat. Tapi tetap gampang dipakai di program karena logikanya sederhana. Ambil data dari repo dasar, kemudian proses sesuai kebutuhan, dan hasilnya siap untuk dipakai. Kemudian kita masuk ke bagian service. Nah, di service ini ada itu di service.java, kayak kita masuk ke sini. Nah, sebenarnya ini bikin panduan buat bagian service di aplikasi To-Do List. Logikanya service itu tugasnya nge-handle interaksi antara user sama data. Misalnya, nampilkan semua tugas, nambah tugas baru, atau hapus tugas berdasarkan ID. Yang unik, interface ini
Memisahkan logika aplikasi dari cara penyimpanan datanya, jadi service nggak perlu mikirin apakah data disimpan di array atau database. Nah, jadi di sini cukup memanggil metode yang udah ada. Nah, di sini kita pakai kode ini supaya program lebih rapi dan modular. Atau servisnya fokus ke aturan main aplikasi. Repo fokus ke nyimpan data, jadi gampang dikembangin dan lebih terstruktur. Selanjutnya kita masuk ke itodo service staging.java. Nah, maksudnya kode ya, ini kayak versi upgrade dari service dasar. Fokusnya ke fitur yang lebih canggih, update tugas, cari tugas, dan urutkan tugas. Logikanya, service ini ngehandle semua operasi yang butuh manipulasi data, tapi tetap nggak perlu tahu detail penyimpanan yang unik. Dia bikin interaksi sama data jadi lebih fleksibel. Misal user mau ganti judul tugas, nyari berdasarkan kata kunci, atau sort berdasarkan status, ID, atau judul. Semua bisa lewat service ini. Di sini kita pakai kode ini supaya aplikasinya lebih modular dan rapi. Eh, Service fokus ke logika aplikasi, repo tetap fokus ke nyimpen data. Jadi gampang dikembangin tapi bikin eh, agak tanpa dia membuat kacau bagian yang lain. Kemudian kita masuk ke todo service.java. Nah, bagian kode ini sebenarnya service nyata yang handle interaksi user sama daftar tugas. Logikanya, service ini ambil data dari repository buat ditampilinnya atau ada service show to do. Nah, ini bikin objek to do baru terus disimpan ke repository atau service add to do. Atau di sini minta repository hapus tugas berdasarkan ID service remove to do. Service remove to do. Nah, yang unik, service ini memisahkan logika aplikasi dari penyimpanan data. Jadi kita nggak peduli data disimpan di array atau database, service tetap bisa jalan. Nah, kita pakai kode ini supaya program lebih rapi, gampang dibaca, dan modular. Semua aturan main soal tugas ada di service, sedangkan repo cuma urusin penyimpanan. Jadi logikanya jelas dan gampang dikembangkan. Kemudian kita masuk ke to-do service staging.java. Nah, pada kode program ini, sebenarnya ini versi canggihnya dari to-do service tadi. Nah, logikanya, service ini ngatur semua operasi tambahan, kayak update tugas, cari tugas, dan sort tugas. Misal, kalau user mau ganti judul atau status tugas, service minta repo buat update, service update to do. Nah, kalau mau cari tugas berdasarkan kata kunci, service ambil hasil dari repo lalu tampilin service search to do. Nah, dan kalau mau urutkan daftar tugas, service cukup panggil repo buat sort, yaitu service sort to do. Nah, yang unik, service ini tetap nggak perlu tahu detail penyimpanan data repo yang urus. Itu jadi logikanya modular dan gampang dikembangin. Kita pakai kode ini supaya semua fitur manipulasi tugas tersentralisasi di service, rapi, dan gampang dipakai di aplikasi tanpa ribet. Selanjutnya kita masuk ke bagian util. Nah, di sini eh, bagian input util.java. Kita lihat input util ini sebenarnya alat bantu buat input dari user di konsol. Logikanya kalau kita mau minta user ngetik sesuatu, kita kan tinggal panggil metode input dengan pesan yang mau ditampilin. Nanti dia bakal nampilin pesan itu dan baca input user. Yang unik, kelas ini bikin input lebih gampang dan konsisten. Karena semua input dari user tinggal lewat satu metode aja. Nggak perlu bikin scanner berkali-kali di setiap bagian program. Nah, kita pakai kode ini supaya proses input lebih rapi, sederhana, dan gampang dipakai di seluruh aplikasi. Dan terakhir, kita masuk ke bagian view. Bagian view ini, to-do view, saya akan menjelaskan to-do view.java. Sebenarnya penjelasannya tidak terlalu berbeda. To-do-view.java ini sebenarnya bagian tampilan UI di konsol yang interaktif buat user. Logikanya, kelas ini nampilin daftar to-do, kasih menu pilihan, dan tangkap input user buat nambah, hapus, update, cari, atau mengurutkan tugas juga. Yang unik, semua interaksi user dikontrol di view ini. Tapi logika manipulasi data tetap di service. Jadi view cuma urus tampilan dan input output aja. Kita pakai kode ini supaya aplikasinya lebih rapi dan modular. Nah,
User bisa pakai aplikasi ini lewat menu yang jelas, service tetap fokus ke aturan main, dan repo fokus ke penyimpanan data. Jadi alurnya ini cukup jelas ya, yaitu user pilih menu, kemudian view tangkap input, nah, lalu service proses, dan repo simpan data. Nah, selanjutnya kita masuk ke to-do view staging.java. Kita perhatikan kodean di sini. Ini sebenarnya bagian tampilan untuk fitur lebih canggihnya di aplikasi to-do list kayak update, search, dan sort tugas. Logikanya, kelas ini tuh nampilinnya di konsol, tangkap input user, terus minta service buat ngejalanin aksi yang sesuai. Misal, user mau ubah judul dan status tugas, cari berdasarkan kata kunci, atau urutkan daftar berdasarkan ID, judul, atau status selesai. Nah, jadi view ini yang ngurus interaksinya. Yang unik, view ini tuh tetap gak urus data langsung. Semua diproses lewat service. Jadi alurnya modular, yaitu user input, view, ser- eh, user input, view, service, repo. Nah, kita pakai kode ini supaya tampilan interaktif jelas, user gampang pakai aplikasi, dan logikanya rapi tanpa campur aduk sama penyimpanan data. Yang terakhir, kita masuk ke app.java. Nah, jadi app.java ini, saya jelaskan ya, ini sudah ada di Delcom tadi source code-nya. Nah, jadi kelas app ini sebenarnya titik mulai entry point, yaitu entry point aplikasi to-do list. Logikanya di sini kita bikin semua objek yang dibutuhin. Repositorinya buat nyimpan data, service buat ngatur logika, aplikasi, dan view buat tampilan interaktif ke user. Repository dasar atau to-do repository nyimpan data. Repository staging nambahin fitur canggih kayak update, search, dan sort. Service nyediain metode buat service dasar dan canggih. Sementara view, nampilinnya di konsol dan tangkap input user. Yang unik, alurnya modular dan terpisah rapi. View di sini cuma urus tampilan, service cuma urus logika. Nah, repo cuma urus data. Kita pakai kode ini supaya aplikasi gampang dikembangin, rapi, dan jelas alurnya. Itu seperti yaitu alurnya itu adalah main, view, service, repo, dan data. Jadi, semua bagian punya tugas masing-masing tanpa bikin bingung. Em, Sekarang kita masuk ke compile. Kita akan coba compile kode ini. Apakah ada error? Hmm. Hmm. Oke. Apa sih? Itu mana kawan-kawan kawan? Oke, kita ada apa? Enggak ada kan? Enggak sih, itu balik ya gitu. Jelas. Masih. Oke, baik. Di sini kita akan coba buat nge-compile sesuai dengan input yang diminta pada modul ini, pada Delcom ini. Jadi kita coba masukin yang ini, inputnya. Terus kita masukkan ke codingan kita. Kita masukkan. Jadi dia keluar daftar tuduhnya sesuai dengan yang ada di aturannya tadi. Nah, jadi karena kita coba satu lagi, ini masukin inputnya. Oh, kita ulang aja. Nah, jadi dia akan keluar keluarannya seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan kode dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Masa bapak ini tuh sih.